selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan di dalam mesbah doa fajar. Kami percaya hari inilah hari yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari sebelum kita beraktivitas kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita bersama-sama tinggikan nama Tuhan, kita bersama-sama muliakan Tuhan sebab Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.
kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu memulihkan hati setiap kami Tuhan. Setiap keberadaan kami pada pagi hari ini Tuhan adalah bukti dari kasih Tuhan buat kami. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, berjumpa lagi dalam Mesbah Fajar Gunung Tabor Ministry. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan mengenai titik balik. Saudara, seringkali kita menempuh jalan yang salah, lalu kemudian tanpa kita sadari sudah terlalu jauh kita melangkah, dan bisa jadi kita tidak sadar untuk berbalik kepada Tuhan. Hal ini juga dialami oleh murid Tuhan Yesus. Kita akan belajar hari ini dari kisah Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus yang dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus, termasuk dari 12 orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan juga Yudas Iskariot diberikan tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai bendahara. Tapi sayangnya Yudas Iskariot menjadi orang yang menyerahkan gurunya sendiri, dan dia lebih cinta uang daripada mengikut Tuhan. Saudara, akhir hidupnya Yudas Iskariot, dia menjual gurunya dan dia mengambil jalan untuk bunuh diri. Dikatakan dia menyesal, tapi dia tidak bertobat, dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Hanya dengan uang 30 keping perak dia menjual gurunya. Tragis sekali ya saudara. Kadang sebagai orang Kristen kita mengawali sesuatu dengan hal yang rohani, tapi oleh karena tipu muslihat iblis, oleh karena tawaran daripada dunia ini, oleh karena mungkin godaan atau pengaruh daripada dunia ini, membawa kita semakin jauh dari Tuhan dan membuat kita malah tidak berbalik kepada Tuhan. Yudas Iskariot, dia menyesal karena dia telah menjual gurunya, tetapi dia tidak berbalik. Dia malah mengambil jalan untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Sudah pasti ini adalah jalan yang binasa ya saudara. Nah, hari ini kita juga akan belajar dari murid Tuhan Yesus yang pernah gagal. Dia adalah Petrus. Petrus juga termasuk salah satu murid Tuhan Yesus yang dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. Petrus adalah tipe orang yang sangat spontan. Terkadang dia pemberani, terkadang juga dia menjadi orang yang mudah untuk mundur, ya. Dan Petrus ternyata mengalami juga kegagalan dalam mengiring Tuhan Yesus, ya. Beberapa kali Petrus tampak sebagai seorang yang berani. Dia katakan ketika Tuhan malam hari sebelum Tuhan disalibkan, Tuhan katakan kepada murid-muridnya bahwa hari ini gembala daripada domba-domba akan diserahkan dan domba-domba itu akan berserakan. Ini Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan akan ditangkap dan akan disalibkan. Lalu Petrus dengan yakinnya dia katakan, "Guru, sekalipun iman mereka tergoncang, aku sekali-sekali tidak akan tergoncang." Luar biasa ya Petrus ini, dengan percaya diri dia katakan seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan tahu apa yang akan terjadi kelak. Tuhan Yesus katakan, "Sesungguhnya hari ini sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Lalu Petrus dengan tegas katakan begini, "Tidak, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau, Guru." Tapi ternyata omongan Tuhan Yesus ini yang terbukti saudara, ya. Ternyata Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kita bisa mengerti bahwa kejadian ketika Tuhan Yesus ditangkap itu kejadian yang membuat murid-murid semua dalam kondisi ketakutan, dalam tertekan, kondisi yang dimana mereka tidak bisa lagi berkeliaran dengan bebas, termasuk juga Petrus. Saat itu Petrus sejujurnya dia tidak mau meninggalkan gurunya. Dia masih mengamati dari jauh ketika Tuhan Yesus ditangkap. Tapi ketika beberapa orang menanyakan keadaan Petrus bahwa dia adalah seorang pengikut Yesus, di situ dia mulai ketakutan dan dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bahkan yang terakhir dia katakan dia sampai bersumpah bahwa dia tidak mengenali Tuhan Yesus. Saat itulah ayam berkokok dan Tuhan Yesus melihat ke arahnya Petrus. Di situ Petrus merasa sangat sedih sekali. Dia menangis, menyesal karena dia merasa bahwa omongan dia, perkataan dia tidak bisa dipegang, dan dia menyesal sekali karena dia sudah menyangkal gurunya. Hal ini mungkin membuat Petrus seolah-olah menjadi down ya saudara.
Lalu kemudian peristiwa ini berlalu, kemudian Tuhan Yesus dikuburkan. Lalu kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dikatakan para perempuan-perempuan menghampiri kubur Yesus dan ternyata didapati kubur itu kosong. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Petrus pun dengan tergesa-gesa dia menghampiri kuburan itu. Dia mau melihat, tapi ternyata dia tidak menjumpai Tuhan Yesus. Seolah-olah Petrus mau menunjukkan bahwa betapa menyesalnya dia. Dia ingin yang lebih dulu menemukan Yesus, gurunya itu. Dia mau ada kesempatan di mana dia mau mengutarakan bahwa dia menyesal, saudara. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, belum ada kesempatan percakapan pribadi antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Nah, saya bersyukur bahwa ada kisah yang menarik di Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Ini ada percakapan pribadi Tuhan Yesus dengan Petrus, saudara. Tuhan menghampiri murid-murid saat itu yang mereka kembali ke Danau Galilea untuk menjadi penangkap ikan, ya saudara. Ketika beberapa saat setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ternyata murid-murid kembali lagi ke pekerjaan yang lama. Ketika Petrus ingin kembali ke pekerjaan yang lama, murid-murid yang lain juga mengikutinya. Mereka ingin menangkap ikan. Dari kejauhan Tuhan Yesus menghampiri mereka. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada mereka, apakah ada lauk pauk untuk mereka makan. Nah, di sana mereka nggak mengenal ternyata itu adalah gurunya, ya. Tapi ketika dari dekat Tuhan Yesus menghampiri mereka, Tuhan Yesus katakan, coba tebarkan jala, ya, ke arah yang berlawanan. Lalu kemudian didapati ikan yang begitu banyak, barulah mereka sadar bahwa itu adalah guru mereka. Dan saat itu Alkitab mencatat bahwa Petrus spontan sekali, dia langsung berenang menghampiri gurunya, ya saudara. Nah, di Yohanes 21 ayat 15 ini ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Mari kita baca, saudara. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Dikatakan Tuhan bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, ya saudara. Dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu kemudian Petrus mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan yang pertama. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, Tuhan tanya kembali kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kemudian Tuhan bertanya lagi yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus sampai bertanya 3 kali? Seolah-olah Tuhan memberikan kesempatan untuk Petrus mengakuinya. Tuhan memberikan kesempatan untuk Petrus mengutarakan bahwa betapa menyesalnya dia telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, saudara. Tuhan tahu kondisi di mana hati Petrus menyesal karena dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Saya bersyukur untuk kisah ini ditulis karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk Petrus berbalik kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan gini, Petrus bilang begini, Tuhan, engkau tahu apa yang dalam hatiku. Ya, dikatakan guru, engkau tahu apa yang dalam hatiku. Lalu Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau menjadi sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi saudara, di sini kita lihat kisah di mana percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Tuhan memberikan kesempatan untuk Petrus menyatakan betapa menyesalnya dia telah meninggalkan gurunya, telah menyangkal gurunya, dan kemudian Tuhan berikan kesempatan untuk Petrus berbalik kepada Tuhan dan dikatakan ikutlah aku. Dan setelah saat itu, kalau kita lihat di kisah para rasul, Petrus memulai pelayanan dia dengan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia termasuk salah satu rasul yang dipakai dalam penginjilan yang luar biasa, ya saudara. Saudara, saya nggak tahu keadaan saudara saat ini bagaimana. Mungkin ada keengganan untuk kita berbalik kepada Tuhan, merasa kita nggak layak, merasa kita begitu banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi ketahuilah satu hal,
bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita. Dia tidak pernah menyerah untuk kita. Dia selalu menghampiri kita dengan lembut, dengan Roh Kudus-Nya mengingatkan kita untuk kembali kepada Dia, saudara. Seperti halnya Tuhan menghampiri Petrus, Tuhan mau supaya dia berbalik menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara, jangan seperti Yudas Iskariot. Dia menyesal, tapi dia tidak bertobat. Dia mengambil jalan yang salah. Dia mengambil jalan yang binasa, bunuh diri. Mari saudara sadari saat ini, jika Tuhan masih berbicara hari ini untuk kita berbalik, jangan tunda. Mari ambil kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Amin. Karena selagi masih dikatakan hari ini, kita masih bisa diberikan kesempatan, mari bangkit kembali kepada Tuhan. Jika kalau kita katakan kita ragu untuk berbalik kepada Tuhan karena mungkin kita memikirkan hal-hal kesalahan kita, dosa-dosa kita, ingatlah ada satu hal yang menguatkan kita kembali, bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Itu cukup untuk buat kita berbalik kepada Tuhan. Karena di atas kayu salib, Dia tidak menyerah terhadap kita. Dia mempertahankan, Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi saudara, mari berbalik kepada Tuhan. Ingatlah bahwa salib Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita perbuat, daripada semua kesalahan kita. Mari datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan, terima kasih Engkau tidak menyerah terhadap aku. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih buat hari ini, biar Engkau tolong aku Tuhan untuk berbalik kepadamu. Terima kasih untuk karya salib-Mu ya Tuhan, karena Engkau melayakkan aku kembali. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Dan saya rindu saat ini mari kita sama-sama berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau yang boleh ingatkan kembali Tuhan, untuk kami berbalik kepadamu ya Tuhan. Mungkin Tuhan, kerap kali kami melangkah jauh Tuhan meninggalkan Engkau. Kami merasa kami sudah kuat dan gagah ya Tuhan, meninggalkan Engkau dengan kepandaian kami ya Tuhan, dengan kehebatan kami melangkah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau katakan ya Tuhan, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang tidak menyerah terhadap kami. Engkau selalu memberikan kami kesempatan demi kesempatan Tuhan, untuk kami boleh Tuhan bertobat ya Tuhan, meninggalkan cara hidup kami yang lama ya Tuhan, untuk kami boleh Tuhan menerima keselamatan daripadamu ya Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan hari-hari ini ya Tuhan, yang mungkin Tuhan kami ragu-ragu ya Tuhan, kami merasa tidak layak Tuhan. Saat ini biar kami diingatkan Tuhan, karya salib-Mu Tuhan itu cukup bagi kami berbalik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan boleh bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.